Selamat siang para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Ini yang menjadi trending hari ini terkait dengan heboh 100 pulau mau dijual ke investor. Luhut angkat bicara. Wah, wow, kok seperti ini ya? Pemerintah hari ini begitu kan? Nih, Tito Karnavian sebut lelang Pulau Widi dibolehkan untuk tarik investor. Ya, kalau ini dilelang akan menjadi investor begitu kan? Kalau memang ini terjadi, lah kenapa yang kita harus ada lelang seperti ini begitu? Apa kekurangan dari Indonesia? Apakah ini tidak produktif atau tidak begitu kan? Ini sangat disayangkan sekali. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini di Twitter, ini sangat ramai sekali ya. Tito Karnavian sebut lelang Pulau Widi dibolehkan untuk tarik investor. Wow, banyak sekali. Jika cara-cara seperti ini dibiarkan, mungkin tidak akan lama lagi akan segera mendapat investor tanpa ada kesulitan yang berarti. Kesulitan itu justru ada nanti saat kita sadar tidak lagi bisa mengakui bahwa kita adalah tuan di tanah air kita sendiri. Dari pilihan cara-cara jualan mereka, sebenarnya kita paham siapa mereka ini. Tito Karnavian sebut Pulau Widi dibolehkan. Ini banyak sekali begitu kan? Kenapa sekarang yang katanya demokratis, katanya Pancasilais, kemana kalau ada berita seperti ini kok tidak nongol sama sekali begitu kan? Pertanyaan publik kan seperti itu begitu. Karena yang dianggap radikal hari ini, mengapa ketika ada khilafah ini terorisme itu muncul semua? Ketika ada bangsa, ada lelang pulau seperti ini kok pada diam semua begitu kan? Apakah jangan-jangan sudah ditutupi dengan uang? Nah, bisa jadi seperti itu begitu kan? Jika pemerintah kita sanggup memberi penerangan 24 jam, tolong Pulau Pengerungan dilelang saja. Saya yakin cepat kalau soalnya gas buminya sangat banyak. Ini satu kata, pengkhianat bangsa. Ini apa yang saya bacakan pro dan kontra ya di Twitter. Anak muda zaman segitu, zaman digital ini, gadgetnya doang yang keren. Gayanya mamah udah kayak ekor-ekor tahun 60-an begitu, jual tanah begitu ya. Indonesia harga sel, nggak ada uang, segala cara kalian lakukan demi tercapai nafsu. Tentu dengan adanya dampak uang hutang negara hari ini, apakah hanya dibenturkan dengan soal kan sel atau jual pulau seperti ini begitu kan? Ini kan tidak ada bedanya begitu, dalam artian bahwa kalau ingin mengurangi angka hutang dari Indonesia itu sendiri, bukan seperti itu caranya begitu. Ini kalau Rizal Ramli itu tahu pasti akan berkomentar keras begitu kan, karena tidak sewajarnya melakukan seperti ini begitu kan. Gak ada niat lelang Jateng apa? Tangi mas, wis isuk di Pekalongan Jawa Tengah, hawani lagi adem, jangan bikin panas. Ini banyak sekali yang men-tweet mereka begitu kan. Kenapa nggak sekalian lelang Pulau Jawa saja? Sudah lengkap infrastrukturnya, pabriknya, jalanannya. Rakyat Jawa dijadikan koili seperti zaman VOC ini atau VOC. Banyak pabrik ada di Istana Presiden plus Tugu Monas, ada emasnya di atasnya. Tuh bedanya tipis antara Pulau Jawa dan Pulau Widi, lebih cuan malah. Ini kritikan dari netizen ya. Saya usul karena Jawa Tengah gagal keluar dari provinsi miskin, sebaiknya dijual saja. Biarkan banyak investor masuk. Gimana? Masukkah ke Mendagri? Ini banyak sekali yang men-tweet mereka begitu kan. Tetapi para baserhani lagi senang begitu kan. Kenapa tidak ditanggapi kalau ada persoalan lelang-lelang seperti ini? Ini kan menjadi dampak kepada demokrasi kita begitu. Ini sangat menurut saya pribadi ya, tidak elok lah orang-orang yang melelang seperti ini begitu kan. Banyak sekali yang men-tweet mereka begitu. Gimana nih kelautan negara mau dilelang? Apa Anda akan diam saja? Dulu Anda teriak akan mempertahankan kedaulatan negara walaupun sejangkal tanah. Ambil tindakan Pak Jokowi, kudeta aja, jangan biarkan negeri ini diobral. Sebenarnya tidak perlu seperti itu sebenarnya. Kalau memang pemerintah ingin memikirkan bangsa kita, ya tidak seperti itu, tidak harus lelang, utang negara banyak begitu, infrastruktur banyak yang mangkrak nantinya. Karena kesepakatan inilah yang kemudian tidak produktif, apalagi di IKN diobral habis-habisan begitu kan. Ini akan hancur kalau hal
seperti ini diteruskan terus begitu kan. Oh ternyata yang punya jargon NKRI harga mati tolong dipantau nih, kok tanah air bangsa ini mau dilelang, coba banser dan patungan dana biar nggak dijual ke asing. Dulu kita sampai level mahkamah internasional agar mempertahankan Sipadan dan Lagitan. Kenapa sekarang pulau diobral? Wow, banyak sekali menurut mereka. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti apa. Seperti ini. Ini beritanya. Heboh 100 pulau mau dijual ke investor, Luhut angkat bicara. Dikutip dari Jakarta, kabar soal rencana penjualan 100 pulau di Kepulauan Widi, Maluku Utara jadi sorotan. Kabarnya ratusan gugusan pulau yang diyakini memiliki luas 10.000 hektar itu akan ditawarkan melalui sistem lelang di New York, Amerika Serikat. Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan membuka suara di kabar penjualan pulau tersebut. Luhut melalui juru bicara Jody Mohardi menegaskan pemerintah telah memiliki peraturan perundang-undangan yang menyatakan pulau-pulau kecil tidak bisa dimiliki oleh pihak kemanapun secara utuh. Kemenko Marves sendiri sudah mendalami heboh soal rencana penjualan pulau ini. Jody menjelaskan selama ini Kepulauan Widi dikelola oleh perusahaan swasta PT Leadership Island Indonesia. Jody memastikan pihak L2 sudah memiliki izin pengelolaan sesuai hukum dengan pemerintah provinsi setempat. Wow. Luar biasa ya, begitu kan? Ini dia menegaskan tidak ada lagi pihak yang dapat memiliki pulau yang ada di Indonesia. Namun bagi yang berminat bisa meminta izin pengelolaan. Bagi pihak-pihak yang berminat untuk mengelola bukan memiliki kawasan pulau kecil harusnya mendapatkan izin dari pemerintah. Jika sesama ada pelanggaran dari ketentuan perundangan, maka bisa ada sanksi yang bisa dikenakan. Selain itu, Jody menegaskan kedaulatan Indonesia atas semua pulau yang ada di dalam garis pangkal kepulauan Indonesia tidak perlu diragukan dan telah diakui dunia internasional. Tapi pertanyaan publik, kenapa harus ada lelang seperti ini, begitu kan? dan publik masih belum tahu apa yang sebenarnya terjadi, begitu kan. Ini seharusnya ada sosialisasi terlebih dahulu, bukan main lelang seperti ini, begitu kan. Ini Kepulauan Widi merupakan gugusan kepulauan yang sangat indah. Pemerintah setempat sudah sempat mengadakan beberapa festival untuk mempromosikan keindahan gugusan pulau tersebut. Sebelumnya dilansir dari laporan Guardian, ada sekitar 100 pulau tropis di Kepulauan Widi, Maluku Utara yang bakal ditawarkan untuk dilelang mulai 8 sampai 14 Desember oleh rumah lelang Sotheby yang dibasis di New York. Perwakilan rumah lelang Sotheby menggambarkan pulau-pulau yang mau dijual tersebut sebagai ekosistem lingkungan yang paling lengkap. Kepulauan itu juga dijadikan kerajaan hewan dengan tropis yang luar biasa, rumah bagi ratusan spesies langka dan terancam punah. Di antaranya paus biru, hiu paus, dan beberapa spesies yang belum pernah diungkap. Ini kalau seharusnya tidak perlu dilelang lah menurut saya pribadi, karena ini menjadi dampak kepada Indonesia, begitu kan. Dampaknya terhadap lingkungan, kita tidak bisa punya kekuatan secara hukum, begitu kan. Ini kan sangat merugikan bangsa kita, begitu kan. Dan bahkan disebut telah menganggarkan jutaan dolar Amerika pada tahun pertama untuk patroli keamanan, didukung oleh polisi dan angkatan laut katanya, dan program penelitian akan dilakukan pada tahun kedua. Kalau memang ini dilelang, apakah beban negara, terus kemudian hutang-hutang negara akan juga semakin ringan? Ini menjadi pertanyaan publik, begitu kan? Karena banyak hari ini, walaupun banyak lelang seperti ini, apakah menjadi dampak kepada negara kita? Apakah positif atau negatif? Inilah yang harus kita pikirkan bersama. Rakyat yang harus kita pertama kali yang harus kita pro, begitu kan. Dan bahkan dikutip dari CNN Indonesia, Menteri Dalam Negeri Kemendagri Jenderal Tito Karnavian menyebut lelang Kepulauan Widi, Maluku Utara di situs Sotheby Auction untuk menarik investor. Menurut Tito, pengembang Kepulauan Widi PT Leadership Island Indonesia (LII) kondisinya sedang kekurangan modal. Oleh karena itu, perusahaan itu menawarkan kerjasama investasi lewat pelelangan. Ya, pelelangan dalam segi apa? Apakah mau dijual atau apa, begitu? Kalau diajak investasi ya mungkin bisa untuk bangsa kita. Tetapi kalau dilelang seperti ini ya seperti apa, begitu kan? Ini kan masih belum jelas sebenarnya.
Tito mengatakan hal ini boleh-boleh saja, menurutnya banyak modal investasi seperti yang telah dilakukan di Indonesia. Mantan Kapolri ini mengatakan uang yang dikelola untuk mengembangkan kawasan pariwisata bisa saja datang dari investor luar, namun pengelolaan tetap harus melibatkan pihak lokal. Tito pun mengingatkan agar pengelola tetap mentaati undang-undang dalam mengelola Kepulauan Widi. Dia juga meminta pengelolaan memperhatikan kebutuhan di daerah tersebut. Bagaimana dengan nelayan-nelayan yang ada di situ, dampaknya seperti apa begitu kan? Ini kan harus diperbaiki juga begitu kan? Karena memang kalau investasi tidak semudah yang kita pikirkan sebenarnya. Pasti orang-orang yang mau berinvestasi pasti menginginkan yang banyak, menginginkan yang lebih begitu kan. Sebelumnya situs State Bay Consignor ini Action mencantumkan Kepulauan Widi dalam daftar barang yang mereka lelang. Pelelangan itu akan berlangsung dimulai 8 Desember 2022. Ini sangat menarik ya kalau kita baca. Ini sangat menarik kalau kita baca ya, dalam arti bahwa 100 pulau di Indonesia dilelang di situs asing. Apa dampak positifnya begitu? Ini yang harus kita pikirkan bersama begitu kan. Tidak hanya kita diam-diam lalu melelang dan menjual pulau-pulau yang ada di Indonesia begitu kan. Kalau seperti ini kan seakan-akan apa ya, bangsa kita itu kekurangan begitu. Padahal ini kalau dikelola dengan yang baik, maka ini menjadi negara maju luar biasa begitu. Apalagi utang-utang negara sekarang itu sudah berapa triliun begitu kan. Sekelompok pulau di Indonesia yang dikenal sebagai Cakar Alam Widi akan dilelang. Dilansir dari CNN, pelelangan pulau di Indonesia Timur akan menjadi penjualan real estate paling menarik yang pernah terjadi di Asia. Lebih dari 100 pulau di segitiga karang Indonesia Timur tersebar di wilayah seluas 25.000 hektar. Hukum Indonesia menyatakan bahwa orang non-Indonesia tidak dapat secara resmi membeli pulau di negara tersebut. Namun, Widi Survey menyiasatinya dengan membuat pemilik akhirnya mengkuisatan saham leadership Island Indonesia. Dari situ pemilik akan bebas mengembangkan pulau sesuai keinginannya. Namun jika pemilik baru merasa kewalahan dengan prospek tersebut, beberapa ahli PT Leadership Island Indonesia sudah menunggu untuk mendukung pembangunan resort di Cakar Alam Widi. Salah satu tokoh yang berada di balik PT LIE adalah Billy Beasley, perancang top dan sejumlah hotel dan restoran paling eksklusif di Asia. Carly Smith, wakil presiden eksekutif untuk Eropa, Timur Tengah dan Afrika dilelang. Pramutamu Stebi mengharapkan tawaran untuk kepulauan ini yang signifikan. Sementara itu, pembeli akhir Widi Reserve tidak berkewajiban bekerja sama dengan Beasley, desainer yang berbasis di Thailand. Ia telah mengejarkan beberapa konsep desain untuk resort pulau. Ini sangat menarik begitu kan, dan banyak sekali di Indonesia kalau terjadi ini banyak yang mangkrak, banyak yang tidak mau kalau investasi seperti ini begitu kan. Karena pada hakikatnya di Indonesia itu mengapa ya, kalau mau investasi pasti ratusan tahun begitu kan. Ratusan tahun itu apakah dampak dari masyarakat merasakan itu begitu, merasakan dampak positifnya begitu kan. Masyarakat yang harus kita pikirkan terlebih dahulu, bukan soal ini investasi apa, produktifnya apa begitu kan. Ini kan yang harusnya difikirkan bersama begitu. Lelang mulai 8 Desember akan berlangsung hingga 14 Desember. Tidak ada harga cadangan, tetapi penawaran diminta untuk memberikan deposit sebesar 100.000 US dollar. Dan bahkan membuktikan bahwa mereka serius. Penjualan pulau pribadi telah berkembang pesat selama beberapa tahun. Negara terakhir sudah menjadi pilihan populer bagi individu yang sangat kaya untuk menjaga variasi dan jarak yang aman selama pandemi, seperti yang dijelaskan Stigfirst Destal, presiden perusahaan perjalanan kelas atas Fisher Travel Test. Biaya pemeliharaan dan infrastruktur yang membuat kepemilikan sebuah pulau menjadi mahal. Banyak pulau tidak memiliki infrastruktur sehingga pemilik tidak hanya harus membangun rumah tetapi juga memasang pipa ledeng, listrik dan lainnya jika mereka ingin tinggal di sana. Selain itu, biaya transportasi masuk untuk makanan dan staf yang keluar masuk ke pulauan tersebut membuat biaya memiliki sebuah pulau bisa menjadi sangat mahal. Ini banyak sekali manfaat kalau ada manfaat kepada masyarakat ya
ya sebenarnya boleh-boleh aja, tetapi faktor utamanya adalah apakah selama ini masyarakat yang dilibatkan begitu kan? Apakah dampak positif masyarakat yang banyak yang memiliki hal tersebut begitu? Dalam arti dampak positifnya begitu kan. Kalau masyarakat tidak dirugikan misalnya, ya buat apa kita harus ada investasi dan lelang seperti ini begitu. Ini sangat perlu dikaji ulang ya, tidak hanya buru-buru untuk melakukan lelang ini atau investasi ini. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.